Hari ini kita akan di acara Temu Teman Jelajah dengan saya pemandu Anda bernama Grace Trinita, membawa Anda untuk mengunjungi negeri Persia. Dan kalau kita mempelajari Alkitab, pasti kita punya banyak cara untuk mempelajarinya. Kali ini saya ingin sekali membawa Anda seakan-akan kita semua lagi tur mengunjungi abad kelima. Jadi dengan harapan kita semua bisa menghayal seperti apa sih perjalanan iman ke masa lampau untuk menjelajah kitab Ester dan kita bisa mempelajarinya. Dan hari ini saya berharap Anda semua antusias dengan apa yang Audrey Bread Ministry berikan kepada kita, persembahan dari Audrey Bread Ministry yaitu teman jelajah, yaitu kitab Ester. Nah, kita semua pasti mempunyai buku yang terpenting dalam hidup kita, yaitu Alkitab. Siapa yang punya Alkitab pasti punya semuanya ya. Sekarang ada Alkitab virtual dalam bentuk aplikasi ataupun Alkitab dalam masih buku klasik. Nah, teman Alkitab kita hari ini adalah teman jelajah, yaitu kitab Ester. Dan kitab Ester ini, saya berharap Anda semua sudah mendaftar, sudah mengisi form informasinya. Dan kalau Anda belum dapat, sekali lagi, jangan sedih, jangan kecewa, Anda pasti akan memilikinya, karena mungkin Pak Posnya lagi nyasar, lagi banyak kiriman barang, Anda bisa menerimanya beberapa hari ke depan. Jadi jangan khawatir, kalau Anda belum terima hari ini, Anda pasti akan menerimanya. Kalaupun sampai nggak terima setelah 2 minggu, 3 minggu, silakan hubungi kami kembali di ODB, kita akan selalu membantu Anda untuk bisa mendapatkan buku ini, karena ada 30 hari renungan dari kitab Ester. Dan kalau kita punya peta besar tentang hidup yaitu melalui Alkitab, kita punya peta kecil melalui 30 hari renungan dan wawasan yang ditulis oleh Peter Lau. Dan harapan kami agar semua bisa membacanya, merenungkannya, dan menulis renungan kita, agar kita bisa semakin mempunyai disiplin rohani dalam iman kita. Dan kalau Anda mungkin yang udah punya, boleh tunjukkan? Ada yang punya udah ya? Oke. Yap. Dan hari ini kita akan menjelajah kitab Ester ke masa lampau. Saya akan membawa Anda ke 8 pintu masa lampau. Jadi ini kalau kita lagi mau tur, siap-siap ya. Alkitab boleh di tangan, kitab teman jelajah Ester juga boleh di tangan, atau Anda juga bisa tulis dan sebagainya. Tapi saya berharap hari ini kita akan belajar dengan cara lain, dengan cara yang antusias mengunjungi sejarah. Ada banyak hal yang Peter Lau tulis yang tidak akan saya ulangi, sehingga saya berharap sekali Anda membacanya kembali, karena apa yang saya sampaikan memperlengkapi apa yang Peter Lau sudah jelaskan dengan sangat-sangat detail. Jadi tidak ada pengulangan, dengan harapan tidak ada pengulangan. Nah, kita memiliki peta besar ya, yaitu Alkitab yang berisi 66 kitab, yang ditulis dari 40 penulis, di era yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi semua punya benang merah, yaitu janji Tuhan untuk juru selamat dan penggenapannya. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih detail lagi, yaitu kitab Ester. Kita tahu bahwa dari segi penulisan, pasti semua penasaran siapa sih yang menulis. Karena si penulis ini sangat mengetahui secara terperinci tentang adat istiadat dan sejarah bangsa Persia. Dia juga mengetahui tentang kalender dan juga kebiasaan bangsa Ibrani. Terus dia juga punya nasionalisme Yahudi yang sangat kuat, tapi dia juga sepertinya tinggal di Persia. Karena dia bisa tahu kerajaan seperti apa, budaya seperti apa, dan sebagainya. Dan kebanyakan orang menduga bahwa penulisnya bisa-bisa Mordekai, atau Ezra, atau Nehemia. Tapi penulisannya kurang lebih sekitar 460 sampai sekitar 350 sebelum Masehi. Jadi kalau kita melihat secara dari sisi buku lain, kitab Ester ini terjadi di pasal 6 sama pasal 7 kitab Ezra. Dan kita akan mempelajari tentang kitab Ester dengan semoga dengan cara yang menarik ya. Oke, sebelum kita masuk kepada siapa sih Ester ini, pertama kalau ada yang penasaran ya, susah tempat di mana ini kisah ini akan terjadi. Ini sebuah sekarang terletak di negara modern Iran ya, tapi namanya Shush sekarang. Kalau Anda penasaran untuk lihat di map dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat gambaran besar kitab Ester tentang seorang gadis yatim piatu yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Sewaktu kita kecil, kita pasti pernah nonton film dongeng tentang putri yang bertemu dengan pangeran, mereka menikah, mereka akhirnya menjadi raja dan ratu dan hidup bahagia selamanya. Nah, kisah Ester tidaklah demikian.
Ataupun kita juga pasti sering mungkin lihat ya di TV, ada tiap tahun perlombaan Miss Universe di dunia. Kita bisa melihat mereka memilih siapa wanita yang tercantik yang bisa menjadi pemenang untuk mewakili negara dan mewakili dunia dalam ajang contohnya Miss Universe. Kisah Esther itu tidak demikian. Nah, kisah Esther bukan Cinderella, bukan juga mencari wanita tercantik di Persia. Tapi kisah Esther juga bukan tentang seorang wanita yang mengejar harta, tahta, dan cinta. Seperti yang dicari oleh orang zaman sekarang. Atau zaman dulu juga, banyak yang mencari hal tersebut. Kisah Esther adalah kisah di mana sejarah suci dan sejarah sekuler bertemu. Dan tentang bagaimana seorang gadis yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan suatu bangsa dari kebinasaan. Kisah campur tangan Tuhan dalam kehidupan umat pilihannya, sekalipun namanya tidak disebut. Dan kisah agar manusia sepanjang masa mengetahui bahwa Tuhan berkuasa, Ia berdaulat, dan Tuhan beserta dengan manusia, sekalipun mungkin kita tidak merasakan kehadirannya. Nah, kitab Esther, mungkin selain kitab Kidung Agung, satu-satunya dalam buku di Alkitab Ibrani dan atau Perjanjian Lama yang tidak menyebutkan nama Tuhan sama sekali. Tapi tangan Tuhan menyertai, dan kita bisa melihat karya Tuhan dalam buku tersebut. Kitab Esther pun juga salah satu dari 2 kitab yang memakai nama perempuan, yaitu Esther dan kitab Rut. Jadi, sekalipun kitab Esther yang tidak ada nabi yang bicara sebagai perantara Tuhan, tapi kita bisa merasakan tuntunan Tuhan. Kitab Esther ditulis dalam bentuk narasi bergenre melodrama dan berlatar belakang ibu kota Persia, Susa, di tahun ketiga pemerintahan Raja Persia. Nah, kita akan bersama-sama menjelajah di acara ini, Temu Teman Jelajah, yaitu hari ini dengan pemandu Anda. Nah, sekarang kita akan memasuki negeri Persia dulu. Kita bisa membayangkan, apakah Anda siap untuk mengunjungi abad kelima negeri Persia? Dan apa sih yang kita bawa? Kita mungkin bisa menjelaskan sedikit ya, bahwa negeri ini adalah negeri di mana ada 3 kerajaan yang mereka tinggali, dan ini kerajaan untuk musim dinginnya mereka, di Susa untuk musim dingin kerajaan. Jadi kita akan sama-sama mengunjungi. Anda siap untuk traveling? Kita menjelajahi abad kelima negeri Persia. Nah, kalau kita melihat negeri, kalau ada yang penasaran, ini suara Tracy emang kayak gini ya? Ini keajaiban Tuhan bisa ngomong, karena udah dari kemarin sampai hari ini suara saya hilang. Jadi ini suara serak-serak, bukan sengaja, tapi ini suara-suara keajaiban dari Tuhan untuk bisa kembali setelah nggak ada suara 2 hari terakhir. Oke, puji Tuhan. Nah, kita melihat bahwa masa di mana Esther ini mencakup periode sekitar 12 tahun di kisah di Alkitab, kitab Esther, dan kita juga bisa melihat kekaisaran Persia, yaitu adalah rangkaian monarki dinasti yang berpusat di Persia. Zaman sekarang mungkin istilah Iran ya. Jadi kita bisa tahu bahwa ini istilah kayak kekaisaran Persia Achaemenid gitu. Nah, masa jayanya ini sangat luas, melintasi dari India sampai Asia Tengah, sampai ke Eropa Timur, terus begitu di sekitar Laut Hitam, nanti ada ke Afrika, sampai ke Sungai Nil, sangat besar sekali. Kalau Anda bisa membayangkan betapa besarnya kerajaan ini ya, dari daratan terbesar sepanjang saat sejarah tersebut. Kalau kita lihat Indonesia aja, kita punya 37 provinsi ya. Kalau ada yang mau protes dengan saya, enggak kok 34, udah nambah, sekarang 37. Nah, di kerajaan ini ada 127 provinsi. Yaitu dan mereka lagi berusaha untuk menambahkan Yunani untuk menjadi koleksi berikutnya. Dan kerajaan pertama Persia ini akhirnya agak menurun ya setelah 150 tahun kemudian, karena ditaklukkan oleh Alexander the Great, atau bahasa Indonesia Alexander yang Agung. Meskipun burung pendek, akhirnya kita bisa melihat kejayaannya Persia, dan juga bagaimana Persia ini nanti akan setelah Persia akan masuk Yunani, dan Yunani akan membawa bahasa yang akhirnya dipakai untuk bahasa perjanjian baru, itu bahasa Yunani untuk penyebaran melalui kekaisaran Romawi dan seterusnya. Ini sejarah yang berikutnya. Namun kita kembali kepada saat ini, di mana kalau Anda penasaran Persia, kok sepertinya pernah dengar ya di kitab-kitab lain. Betul, di nubuatannya Nebukadnezar, di kitab Daniel juga pernah, karena kerajaan Babel pernah yang perkasa itu kan akhirnya runtuh karena kerajaan Media Persia yang mengambil alih dan menjadi kerajaan yang dominan setelah kerajaan Babel. Jadi Anda pasti memang pernah mendengarnya. Kembali kepada lokasi,
kita bisa melihat Susa ini juga ada beberapa tempat yang kita bisa tahu bahwa tentang Susa. Nehemia, kalau kita Nehemia, dia pas saat melayani Raja Artasastra dalam Nehemia 1:1 itu juga di Susa, di kerajaan ini. Anda juga bisa melihat dalam kitab Daniel. Nah, penasaran nggak kenapa sih bangsa Yahudi tersebar? Kenapa sih nggak tinggal aja di tempat-tempat di mana yang sudah diberikan? Nah, ada istilah diaspora, bahasa Yunani arti tersebar. Nah, ini orang-orang Yahudi yang mengalami masa pengasingan di Babilonia sebelum Persia mengambil alih. Kita bisa melihat sejarah Israel ya secara singkat, dibagi menjadi 10 suku utara yang disebut Israel dan 2 suku selatan yang disebut bangsa Yehuda. Nah, kedua bangsa akhirnya karena mereka menyembah berhala, mereka akhirnya dikalahkan dan diasingkan, dan kita bisa melihat ada dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar membawa Daniel dan teman-temannya. Kita juga bisa melihat Yeskiel juga diasingkan. Kita juga bisa melihat banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang diasingkan. Nah, kita juga mengetahui bahwa Raja Ahasveros dan Ratu Wasti yang menguasai kerajaan Persia. Ratu Wasti ini dalam bahasa Yunani artinya teman pendamping ya. Nah, kita juga akan mengenal karakter berikutnya adalah Esther dan Mordekai. Ini sepupu, mereka adik kakak, dan karena Esther masih jauh lebih muda, akhirnya Esther diangkat anak oleh Mordekai. Dan berikutnya lagi kita akan menemukan karakter Haman bin Hamedata. Ini orang Agag, perdana menteri yang menjadi antagonis ya, peran antagonis dalam kisah ini. Orang yang cukup menarik karena kita akan melihat sejarahnya bagaimana sebenarnya mereka udah saling punya garis keturunan yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, secara garis besar kita akan melihat di kitab Esther bahwa ini garis besar kitab Esther, yaitu kita bisa melihat adalah pemilihan bahaya bagi orang Yahudi, pemilihan Esther sebagai ratu, terus konspirasi Haman terhadap orang Yahudi. Nanti kita juga bisa melihat bagian berikutnya adalah pembebasan orang Yahudi, dan juga deklarasi untuk hari raya, maupun bagaimana Mordekai dipromosikan menjadi orang yang tertinggi di negeri ini. Jadi ada orientasi atau pendahuluan, nanti ada komplikasi gimana konflik yang terjadi dalam cerita dalam kitab Esther, ada resolusi atau penyelesaian masalah, maupun reorientasi ataupun penutupan dari kisah ini. Nah, sekarang apakah Anda siap, teman temu jelajah saya di sini semuanya, ataupun yang ada di YouTube account, untuk bergabung mengunjungi pintu pertama? Oke, kita siap? Pintu pertama saya berjudul Harta, Tahta, dan Cinta. Selamat datang sekali lagi di kerajaan Persia, di mana sejarah sakral bertemu dengan sejarah sekuler. Nah, pintu pertama ini adalah harta, tahta, dan cinta. Kerajaan Persia sangat kaya. Raja Ahasveros merajai 127 daerah. Dan pada tahun ketiga dari pemerintahan raja ini, ia membuat pesta yang termewah dan terlama yang diadakan oleh Baginda untuk menjamu begitu banyak orang, tentara Persia maupun media. Dan semua kaum bangsawan, semua pembesar-pembesar dari semua provinsi diundang untuk merayakan, menjamu dengan makanan terbaik, minuman terbaik, memamerkan kekayaannya, kemuliaan kerajaannya, kebesarannya, dan sebagainya. Ada motivasi politik, karena dia ingin untuk menaklukkan Yunani, sehingga dia ingin meyakinkan semua orang bahwa dia sanggup, dia cukup kaya, dan dia bisa. Adanya ada tahta dan harta sedang dipamerkan bagi semuanya. Kalau Anda penasaran, berapa lama pestanya? 180 hari. Kalau kita di Indonesia aja kawinan 7 hari udah capek ya. 3 hari udah capek sekali. Ini 180 hari pesta. Dan Anda bisa membayangkan betapa lamanya pesta tersebut. Tapi ini adalah sekali lagi untuk meyakinkan bahwa dia sanggup melawan Yunani. Nah, di ruang sangat besar, banyak sekali mereka menikmati pesta dengan segala entertainment-nya. Tapi mungkin kita nggak melihat di ruangan ini banyak permaisuri ataupun istri-istri. Karena mereka punya pesta lain di tempat lain. Jadi ratu juga punya pesta dengan perempuan-perempuan
istri-istri dari semua tamu kehormatan sang raja. Nah, pada hari ketujuh, di hari pertama raja, pada hari ketujuh, saat ia cukup mabuk dengan minuman alkohol, tiba-tiba ia memanggil sida-sidanya yang bertugas untuk meminta Ratu Wasti agar datang memakai mahkota kerajaan. Tidak seperti mahkota saya, jauh lebih mewah pastinya, untuk menghadapi raja, untuk memperlihatkan kecantikannya kepada semua rakyat dan semua pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat cantik jelita. Nah, yang terjadi adalah ratu menolak untuk menghadap dan menurut pada titah raja yang disampaikan oleh sida-sida tersebut. Di tengah-tengah pesta yang sedang jalani, ia menolak. Nah, semua orang terkejut. Karena kalau titah-titah raja datang, atau sida-sida raja datang, artinya itu secara nggak langsung mewakili suara raja. Artinya harus menurut dong kepada apa yang raja katakan. Nggak ada satu orang pun berani melawan raja. Tapi Wasti berani melawan raja. Nah, kenapa berani melawan raja? Mungkin banyak yang penasaran. Apa dia capek ya karena pesta? Atau dia nggak suka? Kok berani melawan? Apapun pertanyaannya, apapun dugaannya, ini menjadi satu membuat sang raja menjadi marah. Kita bisa melihat bahwa raja karena ditolak, geramlah raja dan berapi-apilah mukanya. Kalau Anda berpikir, bagaimana mungkin seorang raja yang menguasai 127 provinsi tidak bisa mengatur istrinya sendiri, ratunya sendiri. Nah, terlepas dari kehebatan secara politik atau kehebatan memiliki begitu banyak materi, tapi nggak bisa mengendalikan orang nomor 2 dalam hidupnya dia, akhirnya itu benar-benar membuat dia sangat marah, malu, dan dia bertanya setelah dia reda kepada orang-orang yang arif dan bijaksana, bagaimana cara menyelesaikannya. Tentu saja semua memberikan masukan bahwa ini nggak baik, bukan cuma sebagai kewibawaan sang raja, tapi pengajaran apa yang ratu berikan kepada wanita-wanita yang melihat bagaimana Ratu Wasti bisa menolak, tidak menghiraukan suaminya. Ini menjadi pengajaran yang tidak berharga, sehingga takutnya akan ditiru oleh banyak orang menurut ketakutan mereka. Nah, singkat cerita, akhirnya marah raja dan raja menyetujui bahwa mulai saat ini Ratu Wasti tidak akan pernah boleh lagi bertemu dengan sang raja. Nah, kita bisa mempelajari kisah ini di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dari buku yang kita miliki, buku Teman Jelajah Esther. Pertanyaan yang penting yang kita bisa renungkan adalah kita bisa melihat awalnya kesombongan raja dan juga pemberontakan Ratu Wasti terjadi. Harta, tahta, dan cinta bukan segala-galanya dan tidak selalu membawa kebahagiaan atau rasa cukup. Nah, marilah kita kejar kebaikan, kebenaran, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Pertanyaannya adalah untuk Anda renungkan, bagaimana cara menghormati sekalipun kita tidak setuju dengan tindakan seseorang. Kita harus membedakan antara menghormati dan tidak setuju kepada keputusan yang salah ataupun tindakan yang tidak kita sukai. Bagaimana cara kita menghormati seseorang, terutama pasangan hidup kita, sekalipun tindakan yang tidak kita sukai. Saat ini kita akan masuk ke pintu kedua. Dia sayang, dia tidak sayang. Di pintu kedua, kita akan masuk kepada suatu pembicaraan tentang betapa cepat cinta itu pudar dan juga datang. Kali ini kita melihat raja begitu sedih. Sudah cukup lama raja tidak punya permaisuri. Setelah murkanya raja surut, terkenanglah dia kepada Wasti. Dan dia sangat sedih. Sehingga biduan raja yang bertugas pada Baginda memberikan saran. Bagaimana kalau seandainya mencari penggantinya? Cari aja gadis-gadis yang cantik, yang hendaknya raja bisa membawa dia menjadi permaisuri. Mungkin dengan cara audisi gitu istilahnya ya, masukin ke pengawasan, ke balai perempuan dulu,
dijaga, dikasih seperti sebuah, dikasih wangi-wangian dan mencari gadis yang terbaik agar agar bisa menjadi ratu pengganti Wasti, yang namanya udah bukan ratu lagi. Nah, kalau kita melihat sekarang mungkin akhirnya itu dipandang baik oleh sang raja. Akhirnya kita melihat bahwa Esther dibawa untuk menghadapi raja. Dan saat Esther masuk kepada kerajaan, artinya Esther tidak lagi menjadi milik pribadi dia. Dia tidak punya kebebasan, dia menjadi milik raja. Maupun keputusan terakhir adalah menjadi ratu, atau menjadi selir, atau menjadi pegawai di kerajaan, siapa yang masuk kerajaan akan menjadi milik raja, baik pria maupun wanita. Tapi yang terjadi adalah Esther berbeda dari semua wanita-wanita yang dipilih. Ia sangat baik, pemandangannya menimbulkan banyak kasih sayang bagi orang-orang. Sehingga dia diberikan yang terbaik, wangi-wangi yang terbaik, dia diberikan semua dayang-dayang yang terbaik, dan juga diberikan ruangan yang terbaik di balai perempuan. Ada 3 macam kecantikan, kalau kata dunia ya. Yang pertama, cantik secara rupa. Artinya beauty, cantik secara rupa. Yang kedua, cantik karena pintar atau brain, because of the brain gitu. Yang terakhir adalah cantik karena perilaku yang baik, behavior, beauty, brain, and behavior. Kecantikan, kepintaran, dan perilaku yang baik seringkali diperlukan untuk bisa menambah nilai satu kecantikan dari seseorang. Namun Esther memiliki ketiga hal tersebut. Dan dia sangat disukai oleh banyak orang, termasuk saat raja bertemu dengan Esther. Esther dikasih oleh Baginda lebih dari semua perempuan lain. Ia beroleh kasih sayang dari Baginda lebih daripada semua anak darah lainnya. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu, mengganti Wasti. Jadi di pernikahan ini, raja begitu bahagia sampai membebaskan pajak bagi semua orang. Karena dia begitu bahagia, dia merayakannya dengan bebas pajak untuk beberapa waktu tertentu, agar semua bisa merayakan kebahagiaannya dia. Tapi tidak semua orang bahagia. Saat dalam hidup ini ya, seringkali kita alami, kita bahagia, tapi ada aja orang yang tidak bahagia atas kebahagiaan kita. Harusnya kita belajar untuk merayakan saat merayakan, sedih saat orang sedih, jangan kebalikannya. Nah, ketika Mordekai, yaitu sepupu dari Esther, duduk di gerbang raja, ada 2 orang yang sakit hati kepada raja, Bigtan sama Teres. Dan mereka ini penjaga pintu. Mereka berjanji untuk membunuh sang raja. Nah, karena Mordekai mendengar, Mordekai bilang sama Ratu Esther. Akhirnya Ratu menyebutkan kepada raja nama Mordekai. Tapi setelah itu dicek dulu perkaranya nih, benar nggak? Ternyata benar. Akhirnya 2 orang tersebut dihukum, dan peristiwa tersebut tertulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Ini harus diingat sekali, karena ini penting sekali, karena ditulis di kitab, tapi nggak pernah dilakukan, nggak pernah dirayakan. Jadi kita bisa mempelajari kitab ini di halaman keempat, hari keempat, 5 dan 6, dan 7 juga dalam Teman Jelajah Esther. Apa sih yang kita bisa petik dari pintu kedua ini? Bahwa Allah sanggup memakai siapa saja, di mana saja, untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kita dikasihi adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga. Hanya kasih Tuhan yang tulus atas hidup kita. Orang bisa menyayangi kita 1 hari, besok nggak sayang lagi. Tapi Tuhan selalu mengasihi kita dan selalu merindukan kita yang terbaik untuk kita. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda semua sebelum kita masuk kepada pintu ketiga, yaitu kapan terakhir Anda merasa dikasihi, diinginkan, dihargai, dan dirayakan? Apakah lebih baik kita memberikannya terlebih dahulu sebelum menerimanya? Kapan Anda terakhir kali menyayangi orang di sekitar Anda dengan tulus, bukan karena apa yang mereka bisa beri, tapi karena siapa mereka? Ketulusan cinta kita semua rindukan. Tapi apakah kita bisa berikan tanpa hitung-hitungan? Kita akan masuk ke pintu ketiga. Sudah siap, teman jelajah? Nah, sekarang kita masuk kepada 2 tokoh yang bernama Mordekai dan Haman. Siapakah Mordekai? Sekali lagi, Mordekai bin Yair bin Simen bin Kish, seorang Benyamin. Nah, dia ini diangkut dari Yerusalem sebagai salah satu orang buangan yang turut dengan Raja Yehuda yang bernama Yekonya.
dan dia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, dan setelah itu dia mengasuh Hadasa, Esther, Ratu Esther, adalah anak saudara dari ayahnya, jadi papanya mereka adik kakak. Nah, anak itu nggak punya ibu bapak, kita tahu akhirnya diangkat sebagai anak oleh dia karena jarak umurnya cukup jauh. Siapakah Haman? Haman ini um, Haman binti Hamadata, orang Agag, seterunya orang Yahudi dari dulu. Kita bisa tahu di kitab Samuel, 1 Samuel 15, gimana Saul harusnya menghabisi seluruh kerajaan. Kita akan bahas sebentar lagi tentang ini, dan tapi nggak dilakukannya, sehingga ada kebencian turun-temurun yang terjadi. Istilah kalau bahasa ini ya, kayak kutub keturunan terjadi antara mereka berdua, dua bangsa yang dari dulu memang mengalami keseteruan. Nah, terjadilah. Nah, karena Haman ini adalah sebuah orang perdana menteri ya, dia berharap semua orang dan perdana menteri yang bukan sederhana, perdana menteri yang sangat sombong. Dia berharap semua orang menegur dia dengan hormat karena dia sangat gila hormat, gila kekayaan, gila harta, gila tahta. Jadi dia sangat memerlukan itu. Tapi dia melihat betapa Mordekai nggak pernah memberikan hormat kepadanya. Dan orang-orang melihat itu juga, kenapa Mordekai tidak pernah memberikan hormat kepada Haman? Setelah mereka tegur pun juga nggak ada sama sekali dilakukannya, menghormati saat Haman lewat. Sampai mereka melaporkannya, bahwa ada orang Yahudi nih, yang tidak suka menghormati Haman. Wah, Haman akhirnya mulai kesal, dan mulai marah. Dan dia saking marahnya, dia akhirnya panas hatinya, dan dia berjanji bukan ingin sekali membunuh Mordekai. Tapi nggak cuma membunuh Mordekai, ia ingin membunuh kebangsaan Mordekai. Jadi dia ingin memusnahkan semua orang Yahudi, yaitu bangsa Mordekai, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Jadi bukan cuma satu orang yang dia sebel, dia juga sebel sama seluruh keturunan orang Yahudi. Nah, maka dari itu ia bilang kepada raja, dia bilang, ada satu bangsa yang hidupnya tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuhanku. Hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Hukum raja tidak dilakukan oleh mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Ini perkataannya kepada raja. Nah, untuk raja sih nggak apa-apa, terserah deh. Apalagi dijanjikan bahwa akan banyak keuntungan bagi pembendaraan raja. Sehingga akhirnya raja mengizinkan untuk dia mengirim surat-surat kepada seluruh kerajaan, agar nanti pada tanggal tertentu boleh dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, dari yang muda, tua, anak-anak, perempuan, semuanya boleh. Dan itu padahal pada saat itu adalah saat dia mengambil dadu untuk melihat, itu adalah pada bulan Adar, gitu, pada bulan ke-13. Nah, tanggal 13 kan tanggal yang mengerikan ya bagi dunia. Ini awalnya, karena tanggal 13 rencana akan ada pembunuhan massal. Maka sampai saat ini juga di negara barat nggak suka sama angka 13. Padahal itu angka keberuntungan buat saya. Oke, balik kembali kisah ini. Nah, kalau kita melihat di penyebaran surat tersebut ke seluruh pelosok tempat di mana bagian dari kerajaan ini, ada semangat anti-semitisme, anti orang Yahudi yang terjadi. Nah, ini adalah karya dari iblis. Iblis itu sangat bertekad untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena keselamatan akan datang dari keturunan orang Yahudi. Sehingga kalau bisa dimusnahkan, sehingga nggak akan ada lagi keturunan sang juru selamat. Kalau kita juga lihat ya, zaman dulu kala juga ada pembantaian anak-anak di Mesir. Tapi Musa diselamatkan. Kita juga lihat saat Tuhan Yesus lahir ke dunia, ada banyak anak laki-laki pun juga terbunuh. Kalau kita juga melihat saat ini, di balik aborsi yang terjadi saat ini secara besar-besaran di seluruh dunia, kita juga bisa melihat karya iblis untuk menghancurkan pemimpin Kristen di masa depan melalui kematian, pembunuhan massal. Kita juga bisa mengenang bagaimana kebencian akan orang Yahudi saat nggak usah jauh-jauh, masih sejarah yang cukup bisa kita ingat, Perang Dunia Kedua. Kita lihat ada Adolf Hitler yang begitu membenci orang Yahudi, sehingga ia membantai orang Yahudi sebanyak 6 juta orang. Dan bekasnya sampai sekarang masih kita bisa lihat orang-orang yang masih banyak yang hidup. Dan waktu saya pergi ke Auschwitz di saya lupa nama negaranya, tapi tempat di mana pembunuhan termassal yang cukup besar
oleh Nazi, itu sangat hening sampai nggak ada suara burung berkicau sekalipun, saking menyeramkannya tempat itu. Dan kita bisa melihat bahwa iblis akan terus-menerus berusaha untuk menghancurkan orang percaya agar tidak ada lagi orang yang bisa memimpin ke depannya. Nah, kisah ini kita bisa pelajarin pada hari ke-8, 9, ke-10 dari teman jelajah Esther. Rasisme adalah alat iblis untuk menghancurkan bangsa. Yang kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, apakah ada etnis tertentu yang kita tidak sukai? Yang kita nggak suka, kita benci, kita nggak boleh anak kita pacaran sama orang dari etnis tertentu. Apakah kita sudah memberikan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita? Mungkin sebelumnya, mungkin 2 generasi atas kita pernah berantem dengan satu suku. Apakah kita sudah memberikan pengampunan? Kalau Tuhan mengampuni kita, kita harus memberikan pengampunan bagi mereka yang bersalah. Seringkali orang yang bersalah tidak tahu mereka bersalah, tidak tahu itu adalah hal yang tidak baik. Dimulai dari kita untuk menghentikan rantai kebencian, untuk menghentikan kemarahan yang turun-temurun, berhenti di kita. Mulai saat ini, generasi kita tidak akan pernah benci setiap apapun etnis di dunia ini, karena semua etnis milik Tuhan. Kita akan masuk kepada pintu keempat. Untuk saat seperti ini. Kalau kita masuk ke pintu keempat, apakah Anda mendengar suara tangisan, lolongan, ratapan? Kalau Anda mendengar dalam alam hayal Anda, itu adalah suara Mordekai yang mengoyakkan pakaiannya, memakai kain kabung, memakai abu di kepalanya, dan berjalan di tengah-tengah kota sampai melolong-lolong dengan nyaring, dengan pedih, sampai dia datang kepada istana raja. Walaupun dia nggak boleh masuk dengan pakaian berkabung, tapi dia bikin suara yang sangat besar, karena dia mendengar di tiap-tiap daerah, titah dan undang-undang raja telah sampai. Ini menjadi suatu perkabungan yang sangat besar bagi bangsa Yahudi, dimanapun mereka berada. Mereka berpuasa, mereka meratapi, mereka menangis, mereka membentangkan kain, mereka berduka. Tapi ada satu orang Yahudi tidak tahu apa yang terjadi, yaitu Ratu Esther, yang hidup dalam kenyamanan dunia, istana kerajaan. Ketika dayang-dayang lapor kepada Esther, apa yang terjadi? Dia risau, dikirimkan pakaian yang lebih bagus. Pakailah, biar Mordekai bisa menemukannya. Tapi nggak ditolak sama sekali. Akhirnya Ratu Esther minta kepada Hatta untuk cari tahu kenapa, apa yang terjadi. Akhirnya singkat cerita, Hatta diceritakan oleh Mordekai apa yang terjadi. Bahwa titah raja telah ada untuk menghabiskan bangsanya. Maka dari itu salinan undang-undang pun diberikan agar Esther bisa melihatnya. Nah, semua pegawai raja tahu apa yang akan terjadi. Kalau sudah genap waktunya, akan ada pemusnahan besar-besaran bagi bangsa Yahudi. Nah, Mordekai bilang kepada Esther begini, jangan kira karena engkau dalam istana raja, hanya engkau yang dapat terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, tapi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Tapi siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Wow. Kedudukan Esther sebagai ratu tidak kebetulan. Seperti ada rencana dari Yang Maha Kuasa untuk membawa dia kepada posisi terpenting sebagai wanita, sebagai ratu. Akhirnya ia menyadarkan dia akan posisi yang sangat besar. Walaupun dia takut untuk menghadap kepada raja karena dia belum bertemu dengan raja di waktu yang cukup lama dan tidak ada boleh
Siapapun menemukan raja, bertemu dengan raja, tanpa izin dari raja, tanpa diizinkan, tanpa diundang oleh raja. Tapi dia memohon, dia bilang, pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi, berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum selama 3 hari lamanya. Baik siang maupun malam, dan seluruh orang istanaku juga akan berpuasa. Dan bila aku masuk menghadap raja, sungguh pun kau berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dengan keberanian, meninggalkan kenyamanan sebagai ratu, meninggalkan keamanan sebagai ratu, ia rela untuk menjadi perantara antara bangsanya dengan raja. Kita bisa mempelajari kitab ini di Teman Jelajah Esther, halaman 11, hari 11, 12, dan 13. Kalau kita bisa merenungkan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk kemuliaan Tuhan, di posisi apapun kita di masyarakat. Pertanyaannya, apakah kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat perubahan? Di keluarga Anda, di pekerjaan Anda, di gereja Anda, di pertemanan Anda, di banyak tempat di mana Anda berada saat ini untuk momentum seperti saat ini. Apakah Anda sensitif untuk mendengarkan tuntunan Roh Kudus dan membawa perubahan bagi tempat di mana Anda berada? Tuhan bisa pakai siapa saja, tapi Tuhan mau pakai kita untuk membawa perubahan. Pertanyaannya, maukah Anda dipakai oleh Tuhan? Terlepas dari rasa takut atau apapun bentuk dari keraguan Anda. Menurut saya, doa Yesaya sangat penting, Yesaya 6. Ini saya Tuhan, kirim saya. Apakah Anda siap, teman temu jelajah, untuk mengunjungi pintu berikutnya? Pintu kelima. Keberanian Ratu Esther dan kesombongan Haman. Kita akan melihat kontras yang terjadi. Dan ini adalah cukup cerita yang berani tentang Esther untuk berbicara kepada raja, dan kesombongan Haman yang sangat gila hormat dan suka memakai kekayaannya. Ada satu ayat di Yesaya 54 ayat 17 yang sangat saya sukai. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Ini menjadi bagian dari hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berjanji untuk melindungi kalau kita di pihak yang benar. Di pintu kelima ini, kita akan melihat keberanian dari Ratu Esther. Keberanian untuk melakukan apa yang perlu, apa yang penting. Keberanian untuk keluar dari zona nyaman, walaupun bisa berbahaya. Saat hari ketiga setelah mereka semua berpuasa, Esther mengenakan pakaian ratu. Ia berdiri di perantaran dalam istana raja. Ia tahu konsekuensinya kalau raja marah. Ia akan habis. Kalau aku mati, biar aku mati, katanya dia. Ia ada di depan istana raja. Saat raja bersemayam di atas tahta kerajaan, raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran. Tapi sesuatu yang berubah. Walaupun sudah cukup lama tidak bertemu dengan Esther, hati raja berkenan. Ia mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya ke arah Esther, lalu mendekati Esther, mendekatlah Esther, dan menyentuh ujung tongkat tersebut. Apa maksud, hai Ratu Esther? Apa keinginanmu, kata raja? Raja bilang, sampai setengah kerajaan pun akan diberikan kepadamu. Esther berkata, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Akhirnya raja minta kepada Haman untuk datang memenuhi permintaan dari Esther, untuk datang ke perjamuan yang Esther sedang adakan. Nah, setelah itu kita bisa melihat kontrasnya adalah kesombongan dan gila hormat dari Haman setelah mengalami makan bersama
dengan raja dan juga dengan Ratu Esther. Permintaannya adalah saat mereka menikmati perjamuan bersama dengan Ratu Esther. Raja bertanya lagi, mau apa? Apa permintaanmu? Tapi Esther meminta untuk boleh nggak datang lagi kiranya ke perjamuan besok hari. Biasa bisa sampaikan besok aja. Wah, akhirnya Raja menyetujuinya. Nah, kesombongan dari Hanam yang sangat gila hormat ini, dia keluar dari perjamuan dengan riang gembira. Hidupnya lagi cukup baik ya. Tapi saat dia lagi lihat Mordekai, dia sangat marah karena Mordekai tidak menghormati dia lagi. Dia curhat, dia menceritakan kepada teman-temannya, sahabatnya, kepada Zeres istrinya. Bagaimana dia punya semua kekayaan, dia punya ketenaran, dia punya banyak anak laki-laki. Dia adalah orang yang sangat besar, orang yang sangat dipercayai. Pangkatnya sangat besar. Semua orang menghormati dia. Cuma ada satu orang yang tidak menghormati dia. Walaupun Ratu Esther mengundang dia, tapi ada satu orang yang tidak menghormati dia. Dan dia marah sekali. Sampai akhirnya mereka memberikan ide. Kenapa nggak bikin tiang aja? Nanti Mordekai disulahkan pada tiang tersebut. Akhirnya bilang, oke, boleh. Ide bagus, ide bagus. Nah, yang menariknya adalah saat manusia berusaha untuk menghancurkan orang pilihan Tuhan, cara Tuhan yang ajaib mempromosikan orang yang mau dilindungi oleh Tuhan. Nah, pada malam hari sebelum pesta berikutnya, raja nggak bisa tidur. Dia akhirnya minta kepada abdinya dia untuk membacakan kitab catatan sejarah. Pengen tahu aja siapa yang berjasa, apa yang terjadi dulu-dulu. Ini istilah kalau kita zaman modern mungkin kita lagi lihat Facebook berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu. Kalau ini mengingat kembali apa yang pernah terjadi. Akhirnya dibacakan. Ada catatan tentang Mordekai yang pernah melindungi raja dengan memberitakan ada 2 orang yang mencoba untuk membunuh raja. Raja kaget loh. Oke, itu tuh, bentar. Itu ada kehormatan apa dan kebesaran apa yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh karena perkara ini. Terus di Duanda, raja bilang kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Wah, kaget. Raja selalu memberikan penghargaan. Raja selalu memberikan hadiah. Kok bisa kali ini tidak teringat? Akhirnya, saat raja lagi berpikir, raja bilang, itu siapa lagi di pelataran? Haman lagi datang di luar istana raja. Dipanggil lah. Dan saat itu raja bertanya, kalau ada orang yang saya ingin hormati, gimana caranya? Nah, Haman ini GR sekali. Dia pikir dia yang lagi dihormati, sehingga dia bilang, harus ada kuda dikendarai oleh raja, pakai mahkota kerajaan, dia akan dipakai pakaian yang bagus, seperti orang pembesar, seperti orang bangsawan, dan dia juga harus diarak-arakan agar semua orang menghormatinya. Saat dia merencanakan ini semua, Haman berpikir itu untuk dia. Dia GR sekali. Dia berpikir penghargaan ini adalah untuk dia. Maka dari itu, dia memberikan semua yang terbaik agar kiranya penghargaan tersebut akan terjadi kepadanya. Dia sangat gila hormat, sangat gila kekuasaan, sangat gila kekayaan. Tapi yang mengagetkan adalah itu bukan buat dia. Itu adalah buat Mordekai. Anda bisa membayangkan musuh bebuyutannya dipromosikan oleh karena idenya. Cara promosinya dengan cara idenya dia. Dialah yang harus mengantarkan agar ini bisa semua dipromosikan. Dan ini satu hal yang sangat menarik. Bagaimana nasib itu bisa berputar ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Maka dari itu, kita harus rendah hati dan hidup sederhana. Jangan pernah menyombongkan apa yang kita miliki. Kita nggak pernah tahu kapan itu terhilang, kapan meja itu berputar, roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kita nggak pernah tahu. Tapi akhirnya kita bisa melihat bahwa ada masanya di mana Tuhan mempromosikan Mordekai dengan cara yang sangat unik, di luar dari apa yang manusia bisa rancangkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang kita telah syukuri dengan apa yang kita miliki?
Apakah kita sering memamerkan harta benda kita atau apa menjadi milik kita sebagai um, identitas yang menempel? Kalau zaman dulu logo baju di belakang, sekarang logo baju di depan, agar orang bisa tahu kita punya apa. Logo tas dulunya di dalam tas, sekarang di luar tas logo tas, agar orang tahu merek tas kita apa. Apakah kita bagian dari orang-orang yang suka pamer dengan apa kita miliki, agar status sosial kita terlihat lebih kaya daripada kita apa adanya kita. Kesombongan apa yang kita miliki yang harus diubahkan. Kalau Roh Kudus berbicara kepada kita jangan memberikan alasan-alasan bilang itu kan karena saya suka, itu kan karena tren. Izinkan Roh Kudus mengeluarkan apa yang harus kita ubahkan dalam hidup kita. Apakah Anda siap untuk masuki pintu berikutnya? Pintu ke-6. Seni bernegosiasi. Nah, hidup ini kan penuh banyak pilihan. Dan setiap pilihan pun juga kita akan bernegosiasi. Tapi ada satu hal yang mengagumkan dari Ratu Esther. Ratu Esther, walaupun punya posisi yang sangat penting sebagai ratu dari kerajaan yang sangat besar ini, tapi ia tetap sangat menghormati raja sebagai pemimpin. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, mungkin sebagai istri, apakah kita menghargai posisi suami kita, yaitu pemimpin dalam rumah tangga kita, memberikan hak kepada mereka untuk memimpin, memberikan mereka rasa percaya diri untuk mereka bisa memimpin dengan baik, untuk tidak mengambil setiap keputusan tanpa bernegosiasi atau tanpa berdiskusi atau tanpa menghormati opini dari pasangan hidup kita. Kita bisa belajar loh melalui kitab Esther bagaimana sang ratu sangat menghormati raja dan bagaimana dia menggunakan kesempatan dengan sangat baik agar ia bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Kalau kita melihat ayat berikutnya, di pesta kedua, ia akhirnya menyadari bahwa inilah saat yang tepat untuk bertanya kepada raja. Raja udah bertanya, apa yang engkau inginkan? Akhirnya Ratu Esther menjawab, ya raja, jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki ataupun perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Raja pun kaget. Apa yang dimaksud oleh ini semua? Apa yang terjadi? Apa yang Ratu Esther coba untuk sampaikan? Dan Ratu Esther akhirnya menceritakan bagaimana apa yang terjadi, yaitu rencana dari Hanam yang jahat untuk menghancurkan bangsanya. Kalau Anda punya, depan Anda adalah teman jelajah Esther. Saya ingin kita bersama untuk buka halaman 19. Bagi Anda yang belum punya, nggak apa-apa. Anda akan mempunyainya dalam beberapa hari ke depan. Bagi Anda yang sudah mempunyainya, saya mohon Anda buka hari ke-19. Dan di sini kita bisa melihat kebijaksanaan seorang yang bisa dinilai dari perkataan dan perbuatannya. Saat Esther mengungkapkan permintaan kepada raja, ada 3 hal yang terjadi. Pertama, Esther menunjukkan sikap hormat. Itu permintaannya diawali dengan kata-kata, ya raja, kalau hamba mendapatkan kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, ia memberikan rasa hormat dan tunduk kepada raja, kepada suaminya. Kita bisa melihat yang pertama, itu adalah rasa hormat. Yang kedua, pilihan kata-kata yang bijaksana. Ia mengulangi apa yang ditawarkan oleh raja. Dia bilang nyawa hamba, bangsa hamba, keinginan hamba. Dia menggunakan kalimat yang Haman pakai untuk dipunahkan, dibunuh, dibinasakan. Dia menempatkan diri sebagai bagian dari bangsanya. Kita bisa melihat yang pertama adalah hormat, yang kedua adalah bijaksana dalam menyampaikannya, yang ketiga adalah tunduk kepada raja. Dan dia mengatakan
bahwa sesungguhnya ia tidak akan membawa masalah ini kepada raja jika tidak terpaksa. Ia tidak dapat menyebutkan siapa pelaku kejahatan ini sebelum raja bertanya, siapa yang melakukan hal ini? Dan juga ia punya hikmat untuk memilih kapan waktu berbicara, agar pesan yang disampaikannya tidak bisa dilak oleh Haman. Maka dari itu, waktu, tempat, keadaan, suasana semua perfect, sempurna untuk menyatakan apa yang menjadi ke permintaannya kepada raja. Hormat, bijaksana, tunduk, dan hidup dalam hikmat adalah bagaimana cara kita bernegosiasi dalam banyak hal yang kita bisa belajar dari Ratu Esther. Dalam hidup ini penuh dengan negosiasi. Kita bernegosiasi dengan pasangan hidup kita untuk memilih, untuk mengatur keuangan, untuk pergi ke acara-acara, untuk berlibur, untuk mengurus anak, untuk bekerja pun juga banyak negosiasi. Untuk di gereja ataupun di mana kita melayani juga ada banyak negosiasi. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan negosiasi kita, apa permintaan kita, apa harapan kita, dengan cara yang baik kita bisa pelajari melalui Ratu Esther. Dengan penuh hormat, dengan bijaksana, dengan tunduk kepada otoritas, tapi juga penuh hikmat untuk mengetahui kapan dan di mana kita bisa menyampaikannya. Kita bisa melihat bagaimana akhirnya maksud jahat dari Haman. Akhirnya raja pun juga marah akan kejadian ini. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, kalau kita bisa melihat Ratu Esther meminta apa menjadi kerinduannya. Apakah Anda bisa mendapatkan apa yang Anda perlukan melalui permintaan? Apa mungkin kita punya mentalitas, nggak mau ganggu Tuhan. Tuhan mah tahu aja apa yang saya perlukan, nggak perlu minta. Padahal Tuhan mau kita menghampiri tahta Tuhan sebagai anak meminta kepada Bapa yang punya kuasa atas seluruh alam semesta, kepada pribadi yang terkaya, yang memiliki segala kekayaan di seluruh alam semesta, untuk kita memohon apa kita perlukan. Yang kedua, secara pribadi, apakah Anda tahu cara bernegosiasi dengan baik dan penuh hormat? Karena dalam hidup akan terus ada negosiasi, permintaan dan negosiasi. Bagaimana cara kita bisa belajar dari kita untuk mencari waktu yang tepat, menggunakan hikmat, hormat, bijaksana, dan tunduk pada otoritas. Siap untuk masuk berikutnya? Perayaan kemenangan. Perayaan kemenangan. Ini adalah penempatan hari raya Purim. Nah, kalau kita ketahui sebelumnya adalah Purim, di mana undi ya, waktu Haman mencoba untuk mencari bulan yang tepat untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Dia mengambil undi, melemparkannya, dan akhirnya menemukan jawabannya itu bulan tersebut. Nah, Purim itu artinya undi. Maka itu juga seringkali dikatakan adalah festival Purim atau festival undi. Nah, perintah raja akhirnya terubahkan, yaitu menggunakan orang Yahudi. Setelah kita ketahui bahwa saat raja marah untuk mengetahui bahwa itu adalah perilakunya Haman, raja akhirnya menghukum Haman dan akhirnya menaikkan Mordekai untuk mengambil posisi. Kita juga bisa melihat bahwa Esther akhirnya bangkit dan raja memberikan surat nikah yang baru, menarik apa yang lama dan memberikan yang baru kepada melalui Mordekai. Nah, kalau kita melihat Mordekai keluar, akhirnya dia terpilih menjadi Perdana Menteri. Dia keluar memakai pakaian kerajaan, daripada kain ungu tua, kain lenan dengan memakai tajuk emas, mengagumkan setar jubah, daripada kain halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bersorak-sorai, bersuka cita.
Kita juga bisa melihat orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Dan setiap daerah, di kota-kota maupun di daerah dimanapun kita raja dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara mereka orang Yahudi, dan ada perjamuan serta hati yang gembira, dan banyak lagi antara rakyat negeri itu, termasuk masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan oleh orang Yahudi. Nah, ini satu hal yang menarik adalah perayaan ini terjadi karena raja akhirnya menyadari bahwa Mordekai dan Ratu Esther adalah bagian dari bangsa yang harus dilindungi. Dan kita bisa melihat bagaimana perlindungan dari Tuhan terjadi. Dan setelah itu raja mengizinkan orang Yahudi untuk bisa bukan cuma merayakan kemenangan ini, tapi juga untuk setiap orang Yahudi diizinkan untuk berkumpul dan mempertahankan nyawa mereka bila ada mencoba untuk memusnahkan atau membunuh atau membinasakan mereka. Dan mereka harus mencoba untuk melindungi mereka sendiri, apapun yang dilakukan oleh rencana jahat. Nah, setelah ini semua berganti, perayaan ini membawa sukacita bahwa mereka tidak perlu lagi ketakutan, mereka terlindungi, dan mereka boleh membela diri bila ada orang jahat yang tetap mencoba untuk menghancurkan hidup mereka. Kalau kita melihat perayaan ini, kita melihat ada empat di bangsa Yahudi dalam perayaan undu ini, perayaan undi, di perayaan Purim, festival undi ini, kita melihat ada 4 cara mereka merayakannya. Yang pertama, sampai saat ini mereka masih melakukannya adalah mendengarkan pembacaan kitab Esther di sinagog, di tempat-tempat ibadahnya mereka, doa petang sama doa pagi. Yang kedua, mereka itu membagi makanan kepada orang sekitar, karena mereka meyakini bahwa perayaan yang besar seperti ini, sukacita mereka rasakan berkelimpahan ini, harus dirayakan, dan tidak ada satu orang pun boleh kelaparan, tidak satu orang pun boleh kekurangan. Perayaan ini adalah perayaan bersama, dirayakan bersama. Maka itu mereka membagi makanan kepada orang sekitar mereka, agar tidak satu orang pun, tidak satu keluarga pun yang kelaparan saat mereka merayakan kebebasan mereka ini, saat mereka merayakan bagaimana kelapangan hati mereka, kegirangan mereka dalam perayaan kemenangan ini. Maka dari itu, yang ketiga adalah di perayaan mereka berderma kepada orang-orang miskin, agar mereka tahu bahwa semua milik mereka adalah dari Tuhan, agar mereka membagikan kepada yang membutuhkan, agar tidak ada orang yang kelaparan jangka panjang. Dan yang terakhir, mereka makan di dalam perayaan, yaitu perayaan Purim ini ada makanan tertentu yang mereka makan bersama sebagai peringatan akan perayaan ini. Nah, kita bisa mempelajari ini kepada di lebih detail lagi di teman jelajah Esther. Tapi pelajaran berharga yang kita bisa petik adalah kehormatan dan penghargaan adalah pemberian dari Tuhan. Kita nggak perlu mengejar apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita, sehingga kita izinkan Tuhanlah yang berperkara. Saya bertanya kepada Anda semua, apakah Anda pernah mengalami pembelaan secara pribadi atau promosi dari Tuhan dalam pekerjaan, dalam pembelaan Tuhan, apapun bentuknya? Kita harus syukuri, kita tulis bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ia adalah Allah yang beserta dengan kita, membela kita, sehingga kita bisa merayakan kebaikan Tuhan. Dan kita juga bisa menikmati yang menjadi bagian dari kita, bukan untuk kita pribadi, tapi membagikan kepada orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada orang kelaparan, sehingga setiap orang bisa merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Memasuki pintu berikutnya, pintu terakhir, sebelum kita masuk tanya jawab. Pintu ke-8. Di sini kita akhirnya bisa melihat penerapan dari Hari Raya Purim ini membawa perubahan kembali kepada apa yang kita pelajarin barusan, bahwa kita bisa melihat tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Saat surat-surat telah disebarkan untuk mengganti surat-surat sebelumnya, bahwa tidak ada orang lagi yang boleh menghancurkan orang Yahudi, maka harus dilindungi, dan mereka akhirnya boleh hidup bebas. Ini adalah perintah dari raja. Nah, yang jadi adalah orang Yahudi diizinkan untuk membela diri. Kalau kita bisa melihat ayat berikutnya, mungkin banyak dari kita agak-agak takut membaca kitab terakhir daripada kitab Esther. Karena kok ada banyak pembunuhan, kok ada banyak sekali
kejahatan terjadi, kenapa nggak seperti film-film yang kita tonton, kenapa nggak bahagia aja, udah merayakan, kita semua pesta, makan dibagi-bagikan, ada perayaan, boleh nggak berhenti di situ saja? Kenapa harus ada banyak pembunuhan? Nah, kita hidup di dunia yang rusak, dunia yang tidak sempurna. Tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya adalah membela diri. Karena semua orang Yahudi diperbolehkan mempertahankan diri mereka dari serangan orang jahat. Kita bisa melihat pembelaan dia adalah karena mereka diserang, mereka akan membalas agar tidak ada yang diserang dalam kehidupan mereka. Tapi kita boleh lihat kontras dari apa yang menjadi rancangan pertama. Rancangan pertama adalah menghancurkan orang Yahudi, membunuh dan membinasakan mereka, dan merampas semua milik mereka. Boleh menjadi milik orang lain. Tapi orang Yahudi boleh mempertahankan diri dari serangan si jahat dengan membela diri. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Tapi tidak ada perampokan atau bentuk keserakahan yang terjadi, yang tertulis. Kita bisa melihat kontrasnya ya. Orang Yahudi menyelesaikan apa yang harusnya Raja Saul lakukan, yang membuat Nabi Samuel marah. Nah, kita bisa melihat saat ini dilakukan banyak musuh-musuh orang Yahudi berharap untuk bisa mengalahkan orang Yahudi. Tapi akhirnya mereka terkalahkan dan tertulis pada sejarah di banyak daerah-daerah di kerajaan mereka ini ada banyak sekali kejahatan terjadi, tapi perlindungan Tuhan tetap nyata. Banyak dari mereka mempertahankan nyawa mereka dan mendapat keamanan terhadap musuh mereka. Nah, di perayaan Purim ini sampai hari ini mereka masih merayakan perlindungan Tuhan bagi bangsa Yahudi, dan akan ada pemulihan besar-besaran bagi bangsa ini. Karena keturunan dari bangsa ini akan menjadi bagian dari janji Tuhan yang tergenapi. Kita bisa melihat bahwa perkabungan menjadi hari yang gembira. Karena Tuhanlah yang membawa sukacita dan keselamatan bagi mereka semua. Menggunakan cerita yang sangat unik dari awal hingga akhir. Yang kita pelajari melalui kitab Esther. Pertanyaan terakhir. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita? Apakah Anda bisa merayakan kebaikan Tuhan di hidup Anda? Kita baru keluar dari duka cita COVID pandemik yang cukup besar dari tahun 2020 sampai mungkin awal tahun ini. Tapi kita tahu bahwa Tuhan bisa mengubah duka cita dunia menjadi sukacita dalamnya. Saya berharap kita bisa menghitung kebaikan Tuhan lebih banyak lagi dan tidak menduka cita, karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup dalam keabadian. Dunia sementara, keabadian selamanya, dan investasikanlah hati pikiran kita untuk yang bernilai kekekalan. Kita rayakan kemenangan dalam Tuhan, karena perlindungan Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih untuk mau bersama dengan saya menjelajahi negeri Persia bersama dengan teman jelajah kita semua di tempat ini. Saya bersyukur suara terbatas ini masih bisa bicara, dan sebentar lagi kita akan masuk kepada tanya jawab. Satu hal sebelum penutup, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mana perjanjiannya. Dalam Kejadian 12, Tuhan berbicara kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kalau Allah berjanji, Ia akan selalu menepati. Kita pegang janji Allah, dan Ia akan terus-menerus menuntun kita untuk hidup merdeka dalam Tuhan. So, kita sepertinya siap untuk tanya jawab. Sebelum saya akan tutup dengan tantangan dan rangkuman setelah tanya jawab. Terima kasih.